pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak, sebelumnya hari ini saya nggak waktunya. Ada rencana sih hari ini mau wawancara terkait tugas saya di calon guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Kan tentu sebagai kepala sekolah nih Pak, pasti Bapak menemukan kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah ini, yang mana sebagai kepala sekolah itu pasti Bapak akan sering atau harus mengambil keputusan gitu ya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih Pak, karena waktu kita juga singkat. Bagaimana Bapak mengidentifikasi pengambilan keputusan pada kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau itu permasalahan itu banyak mudaratnya, kita hindarkan dulu, kita cari yang lebih bagus lagi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ambil yang paling sedikit mudaratnya. Bapak akan melihat dulu seberapa kemudaratan kasus itu begitu ya? Ya, betul. Nah, selanjutnya nih Pak, pertanyaan kedua. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang mana di kasus itu tuh ada nilai yang sama benar? Ya, dua permasalahan itu semuanya sama benar. Cuma kita akan tetap mengambil pola yang memang betul-betul tidak merugikan oleh siswa. Kalau memang kasus dengan siswa, kalau kasus dengan guru juga sama, kita akan mengambil yang paling tidak merugikan oleh guru atau kedua belah pihak. Tetap semuanya kita jalankan. Yang kata lain, meminimalisirlah mana yang memang betul-betul dipentingkan ataupun yang betul-betul tidak melanggar etika daripada aturan di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi Bapak akan mengambil keputusannya itu kalau bisa seadil-adilnya gitu ya Pak ya? Ya, baik. Untuk pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa saja nih yang selama ini Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Akan identifikasi dulu permasalahan apa yang terjadi, kemudian kita pun akan panggil yang bersangkutan. Setelah itu baru kita akan musyawarahkan, boleh jadi dengan guru BK ataupun dengan wali kelas yang bersangkutan, sehingga ketika keputusan itu dilaksanakan, keputusan itu tidak merugikan baik itu dari anak sendiri ataupun dari sekolah, termasuk hal-hal yang lain yang menyangkut kemaslahatan daripada sekolah itu tersendiri. Hal-hal apa sih yang selama ini Bapak anggap merupakan hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang ada dilema etikanya? Paling menarik sih bagi saya adalah salah satunya tadi itulah, artinya ketika ada permasalahan tentu harus ada urung rembuk lah, kurang lebih seperti itu, sehingga dari urung rembuk itu maka akan ketemu titik permasalahan, dan dalam menyelesaikan masalah kalau sudah dirembukkan maka tentu tidak berdampak terlalu merugikan oleh pihak yang artinya bagi anak yang menjadi masalah. Kurang lebih jadi seperti itu, karena segala keputusan itu tentu harus kebersamaan yang harus dipegang. Selama ini yang paling efektif itu adalah Bapak selalu dalam mengambil keputusan itu yaitu tadi selalu berkolaborasi gitu ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kan dalam mengambil keputusan itu pasti banyak tantangannya Pak ya. Ada resikonya juga yang akan kita ambil, yang akan kita terima. Nah, menurut Bapak hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan pada saat Bapak mengambil keputusan, terutama yang kasus-kasusnya memang mengandung dilema etika? Segala sesuatu tentu ada resiko, termasuk dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi semua resiko itu tentu akan kita tanggung bersama, karena ini adalah salah satu bagian daripada kepentingan orang banyak. Maka tantangan yang paling terberat terkadang anak ataupun yang bermasalah itu tidak menerima dengan fakta yang ada, kenyataan yang ada, sehingga ada sedikit rasa berontak lah, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi itu tidak menjadi permasalahan, karena keputusan itu sudah diambil dengan kesepakatan
dan permasalahan yang dialami itu juga tentu sudah menjadi konsekuensi. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau mungkin punya jadwal tertentu gitu Pak? Atau misalnya ketika memang masalahnya itu dilema etika itu memang bisa diselesaikan di tempat, Bapak langsung menyelesaikannya, atau ada jadwal nih Pak? Lalu kalau misalnya di tempat, bagaimana prosedurnya, bentuknya seperti apa Pak? Beberapa permasalahan yang terjadi di sekolah itu memang banyak macam. Ada yang langsung dan juga ada yang tidak langsung. Artinya ketika kita menyelesaikan permasalahan di sekolah itu, termasuk kasus anak lah yang terjadi, ada yang langsung ditindaklanjuti di tempat, Bisa ada gitu juga ya. yang kita tangguhkan dulu karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dieksekusi ketika itu. Maka kalau dalam menyelesaikan masalah, tentu semuanya harus menjadi tolak ukur permasalahan seperti apa yang terjadi, sehingga pihak sekolah pun juga nanti ketika menyelesaikan masalah itu tidak, kalau dia itu salah, maka sekolah itu tidak dipersalahkan. Jadi kalau saya tanya ada tidak jadwal segala macam, tergantung dengan permasalahan yang ada. Kalau misalnya masalahnya itu krusial, udah langsung gitu. Tapi ketika hal itu kurang begitu krusial, artinya tidak begitu penting, maka kita tangguhkan, boleh jadi besok lagi, termasuk pemanggilan terhadap anak yang bermasalah. Seperti itu. Jadi memang tidak semuanya bisa diselesaikan saat itu juga begitu ya Pak? Iya, betul. Kita juga perlu menggali juga ya informasi itu gitu ya. Oke. Nah, ada gini nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak untuk mengambil keputusan yang kasusnya itu memang ada dilema etika Pak? Dalam hal permasalahan tentu banyak yang mempermudah. Salah satunya adalah kalau dari sekolah itu ada guru BK. Guru BK yang mengidentifikasi masalah dari sumber ke wali kelas. Nah, kalau dari guru BK dan wali kelas itu malah merupakan salah satu informasi yang paling bagus, sehingga ketika mereka itu bagus, maka keputusannya pun juga akan bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu ujung tombak daripada menyelesaikan permasalahan dari awal sampai terakhir. Sekolah ataupun pihak kepala sekolah hanya melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh wali kelas ataupun guru BK. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada satu pertanyaan terakhir nih. Pembelajaran apa yang Bapak dapatkan ketika Bapak mengambil keputusan yang kasusnya itu ada dilema etikanya Pak? Ada satu hal yang perlu dijadikan pembelajaran dalam hal pengambilan keputusan, yaitu keputusan itu diambil bukan berdasarkan inisiatif, tapi tetap berdasarkan musyawarah mufakat. Terus pembelajaran yang kedua, bahwasanya segala keputusan yang ada itu harus diputuskan secara bijak dengan tidak mengedepankan emosional, tetapi mengedepankan kepada perihal untuk kebaikan bersama. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya keputusan tentu ada yang menerima ataupun ada yang tidak menerima. Tetapi yang pasti apapun yang terjadi itulah yang harus disepakati. Dengan kata lain, tidak boleh menyalahi aturan daripada yang telah disepakati oleh sekolah. Maka dengan demikian, hikmah daripada segala sesuatunya adalah musyawarah mufakat, itulah yang paling bagus dan baik dilaksanakan di sekolah. Jadi luar biasa sekali nih Pak, hari ini saya bisa mewawancarai Bapak dan saya dengarkan Bapak begitu sangat antusias menjawab semua pertanyaan. Alhamdulillah sudah di pertanyaan terakhir tadi Pak. Sekali lagi nih terima kasih banyak Pak ya, sudah meluangkan waktu, udah ngobrol-ngobrol juga dengan saya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat saya untuk pengambilan keputusan yang memang ada kasus dilema. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak, sudah meluangkan waktunya. Saya kebetulan ada jam mengajar nih Pak setelah ini. Saya izin ya Pak. Sip.
Ya. Izin. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Ini saya sudah berada di SD Muhammadiyah. Rencananya saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolahnya. Mau tahu gimana hasil wawancaranya? Terus tonton video ini. Mari kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Gimana? Alhamdulillah saya juga Pak. Harus sehat ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, terima kasih banyak loh Pak Yogi. Di waktu yang cukup padat ya, banyak kegiatan, Pak Yogi bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara. Kebetulan tugas wawancara ini merupakan kegiatan yang saya ikutin di program guru penggerak. Itu modul, saya udah sampai di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan gitu. Nah, kan tentu Pak Yogi sebagai kepala sekolah di SD ini hampir setiap hari mungkin ya menemukan pengambilan keputusan, ya nggak kira-kira? Nah, mungkin bisalah berbagi kepada saya gitu ya, bagaimana mengambil keputusan itu seperti apa gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu sih Pak Yogi. Iya. Karena waktunya juga lumayan singkat nih Pak, jadi mungkin saya langsung ke pertanyaannya aja. Boleh. Iya. Pertanyaan yang pertama sih yang pengen saya gali itu adalah selama ini nih Pak, bagaimana Pak Yogi mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilema etika ataupun bujukan moral. Ya, tentunya kalau di dunia pendidikan tidak menutup kemungkinan itu pasti ada kasus-kasus yang moral etika dikatakan. Ya, pertama kita tidak bisa langsung mengatakan seseorang itu dalam hal dia salah, Bu ya. Tetap kita harus mengumpulkan datanya dulu, baik itu siswa ataupun guru yang bersangkutan. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat dulu tingkatnya rendah etikanya ataukah memang itu etikanya dalam tingkat yang tinggi, gitu kan. Bagaimana Pak Yogi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika, atau kasus itu memiliki kepentingan yang sama atau juga ada nilai-nilai yang saling bersinggungan. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya seperti yang saya katakan di awal tadi, setelah kita melihat data-datanya, bukti-bukti fisiknya, baru kita bisa mengambilkan keputusan itu. Contoh, misalnya di antara kedua belah pihak saling mengatakan bahwa dia yang benar, yang satunya juga mengatakan dia yang benar, maka kita akan mengambil jalur tengahnya. Nah, seperti itu. Terutama bagaimana meredam setiap satu etika itu, ya namanya sifatnya manusia ya. Sifatnya manusia ya merasa dirinya paling benar. Betul. Tapi di aspek lain kita tidak boleh satu perilaku. Pengambilan keputusan itu kan Bapak pasti melakukan langkah-langkah gitu ya. Nah, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu, Pak? Langkah-langkahnya yang pertama ya kita panggil dulu yang bersangkutannya, baru kita interogasi di tempat, di ruang yang tertutup yang tidak diketahui orang lain. Kita cukup ya 2-3 orang, harus tetap ada satu yang menjadi saksinya, jangan sampai kita tidak jadi timbul fitnah. Nah itu jadi dalam hal ini langkah-langkahnya ya pertama yaitu kita harus memanggil mereka terlebih dahulu, tetapi tetap catatan kita tidak boleh menghakimi orang itu di depan hak layak orang-orang lain. Jadi seperti itu Pak ya, jadi Bapak melakukan pemanggilan dulu gitu ya, kemudian dilakukan dengan secara tertutup sehingga hanya yang bersangkutan, dan butuh juga saksi gitu kan ya pasti, karena takutnya nanti ada apa tadi Pak, fitnah gitu ya. Nah baik nih, selanjutnya nih Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap ini adalah cara efektif untuk mengambil keputusan yang dimana memang kasusnya itu ada dilema etika seperti itu Pak? Baik, yang pernah saya lakukan selama saya memimpin ya, ketika ada ya seseorang, baik itu rekan guru yang melakukan pelanggar etika, yang pertama kita melakukan pemanggilan 3 kali. Kita melakukan pemanggilan, kalau dia masih saja bandel maka ya kita berikan surat peringatan, kita layangkan surat peringatan di sana. Apabila dia juga tidak mematuhi
apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah sebagai tertibnya seorang pendidik, maka kita akan langkah berikutnya yaitu pemanggilan dari pimpinan. Luar biasa sekali nih Pak. Jadi memang Bapak menganggap bahwa itu tuh langkah-langkah yang paling efektif ya. Nah, selama ini menjadi tantangan, kan pasti banyak tantangan gitu ya Pak. Luar biasa nih. Nah, kira-kira tantangannya apa nih Pak untuk mengambil keputusan yang ada di lima etika ini? Baik, terutama yang menjadi tantangan terbesar bagi saya karena terutama ya usia saya yang masih di bawah dari rekan-rekan kerja. Ya itu yang menjadi dilemanya, mau kita tegur ya orang tua gitu senior kan. Gitu ya? Ya kalau senior tidak masalah sih Bu Reni ya. Oh, nggak masalah. Ya tidak masalah. Senior juga belum bisa ditentukan dia jadi seorang senior kalau perilakunya etikanya masih buruk gitu kan. Nah, ini dia sudah pangkatnya orang tua kita, mau kita tegur gitu, kita marah, tapi di sisi lain ya tanggung jawab saya sebagai pimpinan di sini ya memang harus tetap mengambilkan suatu kebijakan. Jangan sampai nanti kawan-kawan yang lain dia berangkat nanti pimpinan tidak memberikan kebijakan karena usia jadi maka itu kan ya tidak bisa. Tetap itulah yang menjadi tantangan bagi diri saya di sini selaku pimpinan, bahwa semua kita tidak melihat dari pandang usia ya pada saat ini. Maka siapa kalau dia melakukan pelanggaran etika maka tetap harus ada tindakan dari pimpinan. Ini apakah Bapak punya tata kelola atau mungkin jadwal gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan itu, atau misalnya masalah itu diselesaikan di tempat? Nah kalau misalnya atau ada jadwalnya tadi ya. Nah kalau misalnya Bapak menyelesaikannya di tempat ataupun terjadwal, nah itu seperti apa Pak prosedurnya dalam menjalankan pengambilan keputusan itu? Baik ya Bu Reni, kalau itu kita lihat dari aspek besar kecilnya suatu permasalahan itu terlebih dahulu ya. Kalau dia kecil ibaratnya atau misalnya begini, permasalahan itu sudah diketahui banyak orang atau terjadinya di tempat khalayak ramai secara umum gitu kan, viral gitu ya, di kantor, di ruang guru gitu kan mungkin ramai seperti itu, maka kita harus menyelesaikan itu segera di tempat. Ya kita kumpulkan dengan semua orang guru dengan hati yang ya pertama jangan dengan emosional terlebih dahulu. Itu pertama kita redam dulu, jangan sampai terjadi perpecahan belahan di antara mereka gitu kan. Nah kalau memang itu permasalahannya belum diketahui halayak ramai, maka kita harus mengambil suatu kebijakan yaitu mempelajarinya dulu permasalahannya di mana. Mungkin kita bisa berpanggil dulu yang bersangkutan yang seperti saya bilang tadi, kita panggil di ruang khusus gitu kan, dengan tidak diketahui kawan-kawan yang lain gitu kan. Ya pertama ya kita menjaga image mereka. Iya betul. Ya tetap itu tidak berlaku juga kepada guru, siswa juga sama ya? Ketika siswa juga melakukan kesalahan itu pun juga kita tidak menghakiminya atau memanggilnya itu di depan kawan-kawan dia yang ramai gitu kan. Kita panggil, kita bicarakan dulu, kita tanyakan apa sih yang menjadi permasalahannya gitu kan. Ya, dan mudah-mudahan ya kita kasih ingatlah dulu gitu kan, ya kita sebagai manusia lah gitu kan, makhluk Allah, jangan sampai kita akhlak kita, iman kita rontok gitu kan gara-gara kita keegoisan kita yang merasa diri kita mau jadi yang paling hebat gitu kan. Ya kita tetap dimanapun kita itu harus tetap belajar, maka pengalaman yang hari ini itu akan jadi sejarah untuk kita. Itu ilmu yang paling penting itu adalah dari pengalaman kita. Bapak itu tentunya akan tata kelolanya tergantung besar kecilnya permasalahan itu seperti itu ya. Oke, nah adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau juga membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan, terutama yang saya sampaikan tadi merupakan kasus-kasus dilema etika? Tentunya saya sangat dibantu ya dari rekan-rekan di guru di sini. Memang ada rekan-rekan guru itu ya memang yang bisa dikatakan senior lah ya, kalau memang perilakunya sudah baik ya alhamdulillah saya memiliki itu. Saya memiliki rekan kerja seperti itu, mereka membantu sekali ketika saya memimpin di sini segala satu permasalahan bahkan itu tidak saya selesaikan sendiri pun mereka juga bisa menyelesaikannya. Jadi saya alhamdulillah terbantu. Ada orang-orangnya yang memang dia sangat peduli sekali dengan pendidikan dan juga dengan sosialnya kawan-kawan keluarga lainnya di sini. Wah, luar biasa sekali nih Pak Yogi. Jadi Bapak pengambilan keputusan itu tidak sendirian gitu ya, banyak mendapatkan support dari teman-teman gitu ya. Wah, luar
biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kan selama Bapak mengambil keputusan itu tentu ada pembelajaran yang Bapak dapatkan gitu ya. Jadi yang setelah sejauh yang Bapak sampaikan tadi ini, kira-kira apa pembelajaran yang Bapak dapatkan ketika mengambil keputusan yang memang kasusnya itu mengandung kasus dilema etika? Baik, dalam hal kasus-kasus yang terjadi ya pembelajaran yang dapat ambil pertama bahwa guru itu punya kode etik. Nah, kode etik guru. Maka yang tadinya mereka lupa dengan kode etik guru sebagai seorang pendidik, nah mereka akan tahu di sana. Nah itu jadi kita pun juga kita dapat pembelajaran dari mereka dan mereka juga dapat ilmunya sebagai seorang guru. Mereka jadi paham kode etik guru, bahkan bukan hanya pedagogiknya, bahkan guru itu juga harus ada kode etiknya, yaitu sikap dalam hidup sosialnya. Nah itu yang harus ditingkatkan juga. Jangan hanya guru bisa mengajar di kelas, mendidik anak di kelas, tapi di dalam dirinya tidak ada konteks kode etik sosialnya dengan lingkungannya. Nah itu yang pembelajaran yang sangat berharga dalam setiap ada permasalahan kode-kode etik. Hari ini tuh saya dapat banyak pengalaman baru nih. Ternyata memang jadi kepala sekolah itu nggak mudah ya Pak? Sangat biasa. Kan jadi kepala sekolah ini bukan sesuatu hal yang mudah juga. Ya kita harus bisa mengendalikan situasi di lingkungan kita. Wah, terima kasih banyak nih Pak Yogi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mungkin nanti ke depannya saya harus banyak belajar juga nih. Iya, karena saya kebetulan juga ada jam ngajar setelah ini Pak Yogi. Mungkin Bapak juga ada keperluan lain gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bersedia saya wawancarain. Saya pamit Pak. Saya undur diri ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.